Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 10 akan menjelaskan tentang simulasi teknik-teknik hubungan konseli perorangan. Di sini saya Aditya Galih Purnomo sebagai perwakilan kelompok 10 akan membahas tentang 1. Merumuskan tujuan, 2. Pemberian contoh, 3. Pemberian penguatan. Merumuskan tujuan adalah mendorong klien untuk memikirkan beberapa kemungkinan, cara bertindak atau bertingkah laku. Adapun tujuannya, 1. Agar tujuan yang ingin dicapai konseli lebih spesifik. 2. Agar tujuan tersebut mudah dicapai. Tujuan konseling terbagi menjadi dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Pada tujuan umum, terentaskannya masalah yang dialami konseli. Pada tujuan khusus, klien dapat memahami serta mengatasi masalahnya. Syarat yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan dalam konseling, menurut Yani Carnelli dan Taufik. 1. Tujuan yang dirumuskan sesuai dengan kemampuan dan kekuatan klien. 2. Tujuan konseling hendaklah baik atau positif dan dirumuskan dalam kalimat pertanyaan yang positif. 3. Tujuan yang dirumuskan jelas dan khusus. 4. Tujuan itu harus menempatkan klien sebagai subjek aktif dan mencapai tujuan konseling. 5. Tujuan itu tidak berlebihan atau ambisius. Contoh, klien mengemukakan ingin memperoleh indeks prestasi yang tinggi pada semester berikut. Pertanyaan klien untuk merubah hasil belajarnya pada masa yang akan datang dapat dilakukan dengan merumuskan tujuan, antara lain: A. Belajar rutin di rumah, paling kurang 2 jam sehari. B. Membuat tugas dengan baik dan menyerahkan tepat pada waktunya. C. Bertanya kepada dosen dan teman-teman bila ada materi pelajaran yang kurang dimengerti. Dan D. Datang ke sekolah tepat waktu. Dengan merumuskan tujuan yang jelas dan sederhana ini akan membantu klien untuk bertindak lebih jelas dan terarah dalam mencapai tujuan perubahan tersebut. Pemberian contoh. Selanjutnya, Yeni Carnelli dan Taufik menjelaskan bahwa pemberian contoh adalah memberikan pola perilaku kepada klien yang tidak mengetahui cara berbuat atau bertindak dalam suasana tertentu. Maka konselor dapat menggunakan teknik pemberian contoh. Adapun tujuannya, membantu konseli untuk meningkatkan kemampuannya dalam menampilkan perilaku yang diharapkan dalam situasi tertentu. Syarat-syarat pemberian contoh. 1. Ada tingkah laku konseli yang perlu diubah. 2. Konselor memiliki tingkah laku yang tepat. 3. Konselor terampil dalam memberikan contoh. 4. Konselor sanggup merubah tingkah laku konseli tersebut. 5. Contoh yang diberikan konselor harus positif. Pemberian penguatan. Pemberian penguatan adalah memberikan stimulus yang mendorong dan atau mempertahankan perilaku yang dikehendaki, atau memberikan stimulus untuk memperkuat atau mengulangi perilaku yang diinginkan atau dikehendaki. Adapun tujuannya, 1. Tingkah laku yang diikuti oleh pengalaman yang menyenangkan cenderung untuk diulangi karena dikuatkan secara positif. 2. Tingkah laku yang diikuti pengalaman yang tidak menyenangkan cenderung berkurang kemungkinan untuk diulangi karena dikuatkan secara negatif. Demikianlah hasil pemaparan dari kelompok 10. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan video simulasinya. Selamat siang Mbak Yosi. Iya, selamat siang, Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, baik, Pak. Ya, terima kasih telah menghubungi saya ya sebelumnya terkait untuk konseling individu. Apakah betul? Iya, betul, Pak. Ya, Saya ingin konsultasi mengenai masalah jenjang yang berikutnya setelah SMA ini, Pak. oke. Untuk lebih jelasnya mungkin Mbak Yosi bisa ceritakan dulu nih. Sekarang itu di sekolahnya di mana, terus jurusannya apa, seperti itu Mbak. Ya, saya sekolah di SMA Negeri 75. Saya jurusan IPS. Oh gitu. Sebelumnya Mbak Yosi pernah melakukan konseling individu? Sebelumnya belum pernah, Pak. Oh, oke. Mungkin saya jelaskan dulu ya. Konseling individu itu sendiri adalah kegiatan di mana
seorang konselor dan satu orang konseli melakukan kegiatan konseling. Nah, adapun asas-asasnya itu diantaranya adalah asas kerahasiaan. Jadi, apa yang Mbak Yosi ceritakan kepada saya, nanti akan saya jaga kerahasiaannya. Untuk itu, Mbak Yosi silakan untuk cerita sejujur-jujurnya apa adanya tanpa harus ditutupi, karena nanti saya akan merahasiakannya. Apakah sudah jelas, Mbak Yosi? Iya, cukup jelas, Pak. Oke. Sebelumnya, waktu belajar IPS ada nggak sih pelajaran yang Mbak Yosi sukai? Untuk pelajaran IPS yang saya sukai itu pelajaran ekonomi. Oh, ekonomi gitu ya. Nah, sekarang Mbak Yosi keadaannya seperti apa nih? Apakah kebingungan dalam artian memilih untuk bekerja atau kuliah seperti itu? Iya, betul, Pak. Jadi kan ini saya sudah kelas 3 SMA, Pak. Jadi saya masih bingung apakah saya ke depannya harus langsung kerja atau saya kuliah, karena dua-duanya sama-sama saya minati sih, Pak. Gitu. Oke, kalau memang Mbak Yosi itu harus kuliah, apakah nanti akan dibiayai sendiri atau ada bantuan dari orang tua? Kalau kuliah ada bantuan dari orang tua sih, Pak. Iya, oke. Sebelumnya Mbak Yosi pernah nggak sih dengar-dengar informasi gitu ada universitas yang Mbak Yosi anggap bagus gitu atau kata teman-teman Mbak Yosi itu, di sini aja kuliahnya bagus nih untuk pelajaran lanjutan kita nih IPS untuk pelajaran ekonominya bagus nih. Pernah nggak Mbak Yosi sebelumnya dapat informasi seperti itu? Iya, kalau dari teman-teman sih sebenarnya ngajakin untuk sama-sama uh, buat ngedapetin universitas negeri di Jakarta. Nah, tapi saya kayak ngerasa pengen juga kerja gitu, Pak, biar jadi saya nggak terlalu ngebanin orang tua saya, walaupun ya negeri sih gitu kan. Tapi saya juga takutnya saya kalau misalkan nanti kuliah ternyata di negeri ini nggak dapat, jadinya ke swasta, jadi takutnya terlalu mahal biayanya gitu, Pak. Ya, oke. Nah, untuk selanjutnya Mbak Yosi apakah sudah pernah punya pengalaman kerja atau sudah ada gambaran tentang bekerja itu seperti apa sih? Atau pekerjaan apa yang Mbak Yosi mungkin harapkan? Belum ada sih, Pak, makanya kayaknya saya pengen kerja, cuman setelah saya pertimbangkan kayaknya kuliah dulu kali ya, makanya saya jadi bingung nih, Pak. Nah, oke. Nah, kalau dari cerita yang Mbak Yosi ceritakan kepada saya, mungkin saya bisa ambil gambarannya ya. Kalau Mbak Yosi ini memang mungkin banyak informasi tentang kuliah, namun untuk bekerja mungkin masih sedikit. Nah, untuk itu kalau memang Mbak Yosi secara finansial mencukupi dan orang tuaku menyanggupi, ada baiknya untuk Mbak Yosi berkuliah terlebih dahulu. Nah, kalaupun ketimbang nanti harus bekerja, nanti ada saatnya Mbak Yosi di dunia perkuliahan menemukan teman-teman yang memang sudah bekerja, yang bisa memberikan informasi-informasi lebih jauh tentang dunia kerja itu seperti apa sih. Nah, seperti itu Mbak Yosi. Jadi kalau untuk tujuan Mbak Yosi mungkin bisa saya bantu untuk merumuskan tujuannya itu ke kuliah dulu saja. Nah, untuk selanjutnya contohnya itu Mbak Yosi udah pernah ini belum sih, misalkan kalau enaknya dunia kuliahan atau dunia kerja itu seperti apa, udah pernah ini belum? Karena kan Mbak Yosi kan secara masih SMA nih, baru mau lulus, kira-kira sudah ada gambaran belum dari teman-teman yang memang umurnya mungkin di atas Mbak Yosi gitu? Iya sih, kalau misalkan dari teman-teman bilangnya kalau misalkan sudah bekerja dulu takutnya lupa dengan kuliah karena sudah punya penghasilan sendiri gitu. Tapi ya kalau kuliah dulu lebih enak karena nanti pekerjaannya lebih banyak peluang karena sudah memiliki gelar sarjana, seperti itu, Pak. Ya, betul. Memang tidak dapat dipungkiri gitu ya, kalau untuk saat ini memang dunia kerja memprioritaskan untuk minimal itu SMA atau sarjana S1 untuk tiap-tiap bidangnya.
Karena di samping karena butuh pengalaman dalam bidang keilmuan, bidang pengalaman dari pekerjaan itu sendiri, jadi tidak langsung seseorang itu bisa dapat bekerja setelah lulus SMP atau SMA, makanya diutamakan yang sarjana karena memang dari segi keilmuan, dari segi mental itu memang lebih baik keadaannya. Jadi memang dari contoh yang saya berikan ini, jadi Mbak Yesi sudah ada gambaran gitu ya. Iya Pak. Selanjutnya nih kalau misalkan nanti di suatu ketika Mbak Yosi saat berkuliah ada muncul keraguan, kira-kira ada nggak sih Mbak Yosi itu keinginan untuk berhenti kuliah atau nanti tetap disejajarkan nih pengen kuliah dan kerja nih? Kalau dari Mbak Yosi sendiri gimana? Eh, itu dia Pak, kalau misalkan ya bukan nih Pak, pemikiran saya untuk kuliah dulu seperti yang Bapak sampaikan tadi. Dan kalaupun di depannya nanti saya merasa menyesal atau gimana, kayaknya udah nggak mungkin deh Pak, karena memang saya mau meyakinkan diri saya aja gitu. Dan Oke, Bapak sudah menjelaskan tadi. oke gitu ya. Jadi intinya Mbak Yosi sudah menemukan tujuan kalau nanti memang akan menggali informasi lebih dalam tentang dunia kerja, jadi akan berkuliah dulu gitu ya. Iya betul. Iya, oke. Kalau kira-kira nih Mbak Yosi ada nggak sih mungkin pertanyaan yang masih mengganjal nih yang butuh saya kasih contoh tentang gimana sih Pak dunia kerja atau bagaimana gitu? Eh, saya rasa sih cukup sih Pak, karena kalau misalkan untuk dunia kerja ya sudah tidak lagi, karena ya saya semakin yakin kalau memang harus kuliah dulu seperti itu. Paling ya pertanyaan saya, em, kira-kira gimana cara benar-benar saya dapetin jurusan yang sesuai dengan yang saya minati gitu Pak. Oke. Nah, langkah pertamanya itu adalah yang penting adalah kita mau berusaha keras dalam artian tidak harus pagi, siang, sore, malam gitu belajar tidak, tapi dengan kita tetap belajar, kita tetap bersosialisasi dengan orang lain, kita cari informasi sebanyak-banyaknya dan jangan lupa kita juga berdoa gitu. Mungkin memang ada kalanya kita gagal, namun dari kegagalan itu kita harus bangkit dan kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan itu dan kita tidak gampang putus asa atau menyerah karena namanya rencana Tuhan gitu ya. Kita sudah berusaha, kalau memang pasti Tuhan tidak akan menyanyiakan usaha kita gitu. Pasti nanti akan ada balasannya dengan kita akan berhasil untuk mencapai apa yang kita tujukan gitu. Kita harus yakin itu. Iya baik-baik Pak. Ya, oke. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan, Mbak Yosi? Saya kira cukup sih Pak. Oh, Mungkin nanti kalau misalkan saya butuh konseling lagi, saya akan menghubungi Bapak kembali. oke. Oke, untuk itu saya akhiri proses konseling hari ini dengan merumuskan tujuan kembali, yaitu Mbak Yosi akan berkuliah untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang dunia kerja. Seperti itu ya Mbak Yosi ya. Iya betul Pak. Oke, terima kasih Mbak Yosi atas waktunya. Ya terima kasih banyak Pak. Iya.